Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i shalihin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin min ahli samawati wal ardin, khususan ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Thumma ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati madhahibil arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Thumma ila hadrati awliya'illah wa syuhada'illah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, nakhusu khususan ila hadrati Sultanil Arif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Allah radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu wa usul wa furu'ih wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Hasan As-Sadzili wa usulihi wa furu'ih wa syaikhi wa talamidi wa ashabi wal awliya salihin wal ulama'il 'amilin wa sairi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in radhiyallahu ta'ala anhu wa ila hadrati awliya'i tisah wa ila hadrati sairil awliya'il arabil ajam ila hadrati jami'il masyayikhina, khususan ila hadrati syekhuna Kiai Haji Mutahar Al-Hafidh wa ila hadrati Kiai Haji Umar Abdul Manan Al-Hafidh ila hadrati Kiai Haji Munawir Al-Hafidh wa ila hadrati Kiai Haji Timyati At-Turmusi wa ila hadrati Kiai Haji Ma'sum Ahmad wa usuli wa furu'ihim, khususan ila hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i rahimallahu wa ridwani, annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yuli darajatin fil jannah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Isnan Al-Mubarakah yang kami hormati dan insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, malam ini, kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan Allah pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di Masjid Al-Isnan Al-Mubarakah dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semuanya tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam hari ini kita masih melanjutkan tentang bab
wudu atau furudul wudu atau rukunnya wudu atau wajibnya wudu. Kemarin sudah kita bahas sampai 1, 2, dan 3. Pada malam hari ini kita membahas rukun wudu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita lanjutkan pada rukun wudu yang keempat, perlu kita ingatkan kembali, kita sampaikan secara singkat terkait dengan fardunya wudu atau wajibnya wudu, atau mungkin bisa juga disebut rukunnya wudu. Bahwa rukun wudu atau yang mungkin sering kita lakukan tiap hari minimal 5 kali dalam sehari semalam, terkait dengan fardunya wudu itu kemarin sudah kita bahas, ada 6 ya. Yang pertama adalah niat kemarin. Kemudian yang kedua, setelah niat kita membasuh wajah atau membasuh muka sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan melakukan sholat, maka rangkaian yang pertama adalah wudu. Sebagaimana terkait dengan sah dan tidak sahnya sholat kita, itu adalah pertama ada wudu. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang telah disabdakan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita akan melakukan sholat, baik itu sholat fardu atau sholat wajib maupun sholat sunnah, itu harus diawali dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang baik, sesuai dengan syariat yang ada. Maka pada malam hari ini kita bahas, melanjutkan pertemuan pada bulan yang lalu, yaitu masuk pada furudul wudu yang keempat. Kemarin yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh 2 tangan beserta siku-siku. Kemudian kita lanjut pada yang keempat, warrabi'u mashu ba'dir ra'si min zakarin au unsa au khunsa au mashu bi ba'di sya'rin fi hadir ra'si. Yang keempat terkait dengan rukunnya wudu atau wajibnya wudu adalah membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala min zakarin au unsa au khunsa. Untuk siapa? Yang pertama, min zakarin untuk laki-laki, au unsa atau untuk perempuan, au khunsa bahkan atau untuk napa menika khunsa niku wandu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara mengusap sebagian kepala laki-laki, perempuan maupun khunsa atau orang yang muskil. Muskil niku napa kadang-kadang mungkin laki-laki ning sifate seperti perempuan atau mungkin sebaliknya, atau mungkin disebut bahasa kita mungkin orang wandu atau banji. Itu ketika membasuh sebagian kepala itu juga sama. Au mashi ba'di sya'rin fi hadir ra'si. Tadi membasuh sebagian kepala, berarti sebagian kepala itu berarti bisa di tengah, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, dan bisa di belakang. Nah, kemudian au mashi ba'di sya'rin fi hadir ra'si.
atau membasuh sebagian rambut yang rambut tersebut masih dalam batas kepala. Ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi membasuh sebagian kepala. Kemudian dilanjutkan au mashi ba'di sya'rin fi hadir ra'si, atau membasuh, mengusap sebagian rambut yang rambut tersebut masih dalam batas kepala. Artinya berarti kalau rambutnya panjang nyun sewu, nah, kita misalkan membasuh sebagian rambut kepala itu yang masih menempel atau masih berada di batas kepala. Kalau sudah keluar dari batas kepala niku tidak boleh. Ya, misalkan rambutnya panjang, gitu. Terus yang diusap itu hanya ujungnya rambut saja, maka ini tidak bisa, karena rambut yang panjang ini sudah melampaui batas daripada kepala. Ya, misalkan begini, berarti sekitar sini. Di wilayah yang memang masih ada batasan-batasan kepala itu boleh dibasuh, walaupun tidak tidak terkena kepala. Nanti misalnya ditempel mendet, nah ini ya. Wala tata'ayyanul yadi lil mashi bal yajuzu bihar qatin. Kemudian juga tidak ditentukan terkait dengan mengusap rambut niku tidak ditentukan, tidak harus dengan tangan, boleh dengan yang lain. Contohnya pun apa? Bal yajuzu biharqatin. Ketika kita mengusap rambut kepala itu boleh dengan alat yang lain selain langsung tangan. Misalkan pakai serbet. Nah, jenengan punya sapu tangan, nah itu sapu tangan dibasahi kemudian ditempelkan ke rambut itu bisa. Ya. Atau mungkin dengan cara yang lain. Nah, biasanya pun model napa menika orang-orang sekarang sing rambutnya niku duwe minyaki nganti kuandel nika. Nganti ngadeg rambutnya misalnya pun. Eman-eman bar diminyaki kok kena napa jenenge air. Maka boleh dengan cara apa? Ambil sapu lidi, kita masukkan ke rambut. Nah, itu juga boleh. Yang penting rambut itu, yang penting lidi itu basah, karena ini sifatnya tidak membasuh, hanya mengusap. Kalau mengusap itu berarti tidak butuh air yang mengalir, cukup nempel di rambut atau nempel di kepala itu sudah cukup. Bal yajuzu biharqatin wa ghairiha, atau selain serbet tadi. Jadi alat napa mawon boleh, yang ada di sekitar kita boleh, selama alat atau alat tersebut dalam kondisi suci, ya, entah itu lidi atau mungkin kain yang kita miliki itu boleh, kita cukup ditempelkan di atas rambut kepala kita itu sudah cukup. Karena apa? Selama barang atau benda tersebut dalam kondisi basah, tempelkan. Nah, ini juga boleh. Jadi boleh dengan cara ini. Walau ghassala ra'sahu badala mashiya, atau membasuh kepala sebagai pengganti napa niku wau, sebagai pengganti mengusap niku wau. Nah, modelnya pripun? Walau ghassala ra'sahu dicelupke biasanya. Jadi dibasuh semua, tidak diusap tapi dibasuh, boleh. Itu sebagai pengganti napa? Mengusap. Jadi misalnya pun rambutnya ditelesi karena panas, selulupke misalnya, itu boleh. Okay. Itu tidak apa-apa. Jaza artinya boleh. Kemudian walau wadu ayadahul mablulah walam yuharrikuha jaza. Termasuk apa? Termasuk ketika kita melakukan mengusap sebagian rambut kepala, atau mengusap rambut atau mengusap kepala, misalkan tangan kita dalam kondisi basah, tidak pakai alat selain tangan, kondisi basah, kemudian tangan kita tempelkan di kepala kita, atau rambut yang masih dalam had atau apa, masih dalam
batasan-batasan kepala itu juga boleh. Ambil air, tangan diletakkan di atas kepala. Walaupun tidak digerakkan tangan kita, itu boleh. Atau mungkin ibu-ibu pakai jilbab misalipun, kan biasanipun kalau wudu mungkin di tempat selain di rumah itu biasanya kan dibuka separuh misalkan. Nah itu kita boleh pakai jari satu pun juga boleh kita masukkan, tidak harus semuanya. Wajibnya mengusapkan sekali, sunnahnya sampai 3 kali. Maka di sini diperbolehkan, walaupun hanya ditempelkan begini, walam yuharrik hajaza, walaupun tangan kita tidak kita gerakkan, cukup di atas kepala, di atas rambut kepala, itu sudah masuk daripada rukun wudu yang keempat. Itu termasuk bagian daripada rukun wudu yang keempat. Wal khamisah, kemudian rukun wudu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh, kalau ini yang mengusap itu hanya kepala atau rambut kepala. Selebihnya mulai dari wajah, tangan sampai nanti kaki itu sifatnya adalah membasuh atau dibasuh. Kalau kata-kata membasuh atau dibasuh itu berarti airnya mengalir. Airnya mengalir. Nanti kita membuka keran, atau mungkin kalau di masjid-masjid kuno itu masih ada kolah, ya seperti Masjid Agung itu sekarang masih ada kolah, jadi tidak pakai keran, pakai kolah itu kita boleh. Tangan langsung dilepke itu boleh, ya, tangan. Wudunya pun juga membasuh mukanya pun juga di situ. Ya. Jadi wal khamisah ghuslur rijlaini ilal ka'bain, rukun wudu yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai pada kedua polok atau mata kaki. Batasannya berarti di situ. Tidak sampai ke lutut, tidak sampai ke lutut. Jadi mata kaki atau mungkin di atas mata kaki. Jadi dilebihkan mata di atas mata kaki, tidak sampai ke lutut. Ini yang pertama. Terkait dengan membasuh. Illam yakun al-murtado labisan lil khufaini fa in kana labisan wajabat alaihi masul khufain. Kemudian illam yakun al-murdiyu, kemudian orang yang sedang berwudu tadi lupa kalau dia itu labisan lil khufain, memakai khufain, memakai sepatu namanya muzah khufain. Kalau sepatu di zaman Nabi disebut adalah sepatu kulit yang sepatu itu menutupi mata kaki. Di sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Maka di zaman dulu para sahabat, ya karena mungkin kondisi tertentu perang dan sebagainya, itu tidak perlu melepas khufain, melepas sepatu. Tapi perlu diperhatikan sepatu itu dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi ada najis. Nah, misalkan pakai sepatu khufain, sepatu terbuat dari kulit yang menutup mata kaki, di bawahnya mungkin habis nginjak kotoran, maka harus dilepas. Tapi selama itu di zaman Nabi itu, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada model sepatu yang seperti itu. Meskipun ada juga masih diperbolehkan seperti itu. Tapi orang tidak terbiasa ya nggak nyaman, karena dulu memang kondisi tertentu. Jadi kalau zaman dulu masih memakai sepatu atau khufain, ya, dua sepatu yang terbuat dari kulit, maka ketika membasuh kaki itu yang dibasuh hanya sepatunya saja, tidak perlu sampai dalam ditelesi kabeh mboten, cukup bagian luar yaitu sepatunya saja dibasuh, mulai dari bagian jari sampai ke atas.
Nah, kemudian kalau lepas sepatu atau tidak memakai sepatu, maka wajib dibasuh seluruh, mulai dari jari kaki ke atas sampai mata kaki atau polok. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, maka di zaman dulu memang terjadi seperti itu banyak. Ya. Ketika para sahabat masih memakai sepatu, kalau sudah waktunya sholat, dan itu memang kondisi yang sifatnya mungkin tertentu, sehingga para sahabat itu tidak melepas sepatunya, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian au ghuslur rijlaini wa yajibu ghuslu ma alauma min sya'rin wasilatin. Ketika kita membasuh kedua kaki kita dan kaki kita mungkin ada sesuatu yang menempel pada kaki kita, contohnya pun apa? Mungkin bulu rambut gitu. Maka bulu rambut itu juga harus apa? Harus terkena air. Ya. Jadi misalkan bulu rambut, biasanya di jempolan itu kadang-kadang ada rambutnya gitu. Di jempol itu, maka jempol yang ada rambutnya itu rambut harus kena air, harus basah, tidak kudus dipilih sehingga rambutnya gak dikeibat, tidak. Jadi yang menempel di situ niku ketika wudu maka semuanya harus terbasuh, semuanya harus kena air. Min sya'rin wasil atin wa usbuin zaidin, termasuk mungkin jari-jari, ada tambah mial jari secara umum itu 5. Dilala ada yang mungkin tambahan jari kecil, nah, nempel di bagian jempol atau di bagian kelingking, maka itu pun juga harus dibasuh. Karena apa? Karena masih menempel pada anggota tubuh. Ya. Termasuk nopo sewu, mungkin ada nopo andeng-andeng besar atau mungkin ada tompel. Nah, itu yang tompel itu memang sudah dari sana, maka juga harus terkena air, tidak boleh dibatasi. Ini bagian ketika nopo? Ketika benda yang menempel itu masih dalam anggota tubuh yang wajib dibasuh atau yang wajib diusap. Wa usbuhin zaidin, atau mungkin niki tambah jari, atau mungkin di bagian lengan kita mungkin ada mungkin kayak daging itu, nah itu juga harus terkena air. Selama masih nempel di bagian-bagian ya, jari kaki maupun jari tangan, itu semuanya harus terkena air. Kama sabaqa fil yadaini, sama seperti halnya yang diterangkan pada ketika membasuh tangan ya. Membasuh tangan, misalkan basuh tangan itu kemarin kan mulai dari ujung jari sampai siku-siku. Bagaimana kalau orang itu nyuwun sewu tangannya tidak punya tangan? Nah, kan begitu pertanyaannya. Bagaimana kalau ada orang itu tidak punya tangan, terus bagaimana cara wudu membasuh tangannya? Ya itu mati. Kalau tidak punya lengan hanya sampai siku, berarti dikira-kirakan. Kira-kira panjangnya ya. Panjangnya misalkan putusnya mungkin di tengah-tengah, maka panjangnya di antara ini. Atau mungkin pas nyun sewu lengannya hanya di bagian siku. Nah, kemudian di siku itu ada tambahnya kayak jari, maka itu pun juga harus terkena air. Tidak berarti kalau tidak punya tangan terus tangannya tidak dibasuh, tidak. Tapi ada bagian-bagian yang masih menempel, itu juga harus terkena. Walaupun nyun sewu tangannya mungkin sepotong atau baru separuh berarti tidak sempurna, maka itu semuanya harus termasuk bagian daripada yang harus diwuduni atau dibasuh sesuai dengan perintah. Wasadisu, kemudian yang keenam, at-tartibu fil wudu'i ala ma ayil wajhi alladhi dzakarnahu fi addil furudi falau nasiya at-tartib lam yakfi. Yang keenam itu adalah tartib. Tertib itu apa? Urut.
Seperti yang dicontohkan, seperti yang disebutkan di awal. Tertib itu berarti satu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga mengusap, membasuh tangan sampai siku-siku kan gitu. Yang keempat mengusap rambut atau mengusap kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Itu urut. Nah, kalau tidak urut, itu wudunya tidak sah. Harus urut. Ya, mulai dari, jadi kita tidak boleh membuat aturan sendiri yang niatnya mungkin di awal, setelah niat kita ganti kaki dulu, wajahnya nanti paling akhir, nggak bisa. Harus urut. Nah, itu namanya tertib. Sesuai dengan apa? Dengan bilangan tadi, yaitu mulai dari awal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang 6 itu tertib. Makanya kalau kita sudah sempurna, niat sudah, membasuh wajah sudah, gitu, membasuh tangan, mengusap rambut, kemudian kaki, itu berarti kan sudah sempurna, itu disebut apa? Tertib. Tapi kalau itu nanti diacak, maka itu tidak masuk tertib, sehingga apa? Berarti rukunnya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti harus mulai dari awal. Nah, maka di sini disebutkan juga walau nasya tartib lam yakfi. Kalau ada orang yang sedang wudu, kemudian dia lupa tadi sampai apa, apakah sudah selesai apa belum? Lam yakfi, maka belum cukup wudunya. Berarti nek bingung aku mau lagi opo ya, maka diulang dari awal. Makanya sampai ketika wudu itu tidak diperkenankan untuk sambil ngobrol kan begitu. Jadi ya niat wudu, kalau sudah melakukan wudu ya berarti khusyuk dalam melakukan wudu, tidak boleh diselani ngobrol, baru membasuh muka terus ngobrol karo kancane, terus basuh tangan ngobrol lagi lah, pada akhirnya lali, wah aku mau lagi teko ngendi ya. Maka kalau sampai itu lupa, lam yakfi, maka wudunya itu belum cukup, sehingga harus diulang dari awal. Kemudian walau ghasala arba'atu a'dha'ahu daf'atan wahidatan biizni irtafa'a hadasun wajhahu faqat. Nah, kemudian kalau ada orang empat membasuh anggota yang harus terkena air sebagaimana yang telah disampaikan di dalam kitab ini, anggota tubuh yang wajib dibasuh terkait dengan wudu itu. Nah, kemudian ada orang 4 itu membasuh sekali dengan izin orang yang sedang wudu. Jadi misalkan saya wudu, kemudian saya di samping saya ada orang, nanti jumlahnya 4. Kemudian selain saya itu juga mewudoni saya, membasuh tangan saya, yang satu membasuh kaki saya, yang satu membasuh wajah saya membasuh kaki misalkan. Apakah boleh wudhu seperti itu? Nah, kan begitu. Maka di sini juga disebutkan irtafa'a hadasun wajhahu, maka masih dihitung satu, yaitu menghilangkan hadas wajah. Karena apa? Itu dianggap tidak urut. Di sini syaratnya kan kudu urut, niat, wajah, tidak boleh bersamaan. Nah, kalau ada orang yang bersamaan seperti yang saya contohkan tadi, itu irtafa'a hadasal wajhi, itu berarti sing dihitung baru bagian wajah saja. Yang tangan tadi belum, yang kaki juga belum. Yang dihitung berarti yang atas setelah niat. Nah, inilah yang disebut disebut tartib. Maka di dalam wudu itu harus tartib, kudu urut. Ini terkait dengan furudul wudu atau wajibnya wudu atau anggota tubuh yang harus terkena air, baik itu dengan cara dibasuh maupun dengan cara diusap. Betul?
Barangkali ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjut karena ini babnya sudah selesai. Ji, monggo Bapak. Ada mic mboten Mas? Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Ya. Kita sudah sering dilaksanakan, sering melakukan juga ada sunnahnya itu juga dilaksanakan juga. Contohnya tadi niat wajib, kemudian biasanya itu membasuh telapak tangan, kemudian kaki tangan, kemudian berkumur. Setelah berkumur ada bagian-bagian lain, hidung, telinga, itu kita lakukan juga. Yang saya tanyakan, sunnah ini mendahului wajib itu boleh dan tidak? Karena ketika kita laksanakan kan setelah kita ya kemudian membasuh tangan, dan kita kan membasuh tangan ini mendahului membasuh muka. Itu yang pertama saya tanyakan. Kemudian yang kedua, seringkali kita laksanakan pada waktu kita bepergian di dunia. Kedua kali kita kesulitan mencari air. Kemudian kedua kali ada cara satu botol aqua itu bisa untuk berwudu. Yang utama yang mana untuk sahnya wudu kalau ada hanya satu botol aqua berwudu. Pertanyaan nih kang saya. Sing pertama pertanyaannya terkait dengan wajib dan sunnah. Itu apakah sunnah itu boleh mendahului wajib ngoten nggih? Intinipun nggih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah bab furudul wudu ini sebetulnya nanti akan kita bahas terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Maka di dalam pertanyaan tersebut, apakah boleh sunnah-sunnah itu mendahului wajib kan begitu toh. Nah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan napa menika di dalam praktek wudu, itu memang yang dilakukan yang lebih dahulu itu yang sunnah-sunnah. Contoh, mengusap atau membersihkan telapak tangan. Benar. Kemudian apa? Membaca bismillah itu juga bagian daripada napa sunnah. Jadi terkait dengan berkumur, kemudian istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, itu mestinya di awal sebelum kita melakukan yang wajib. Telapak tangan misalkan bersih. Karena memang dalam rangka apa sebelum kita wudhu itu kan kita membasuh tangan itu dalam rangka apa? Ngecek barangkali tangan kita kotor, barangkali tangan kita ada catnya, barangkali tangan kita mungkin ada sesuatu yang menempel yang menyebabkan apa? Air itu tidak bisa masuk atau tidak bisa masuk pada pori-pori kulit kan gitu. Jadi intinya itu adalah yang utama yang harus dilakukan itu adalah sunnahnya. Satu, membaca bismillah nanti ada. Kemudian yang kedua, membersihkan tangan sampai telapak tangan. Kemudian nanti ada berkumur. Nah, setelah sunnah-sunnah itu selesai, baru melakukan niat. Tadi niatnya itu setelah nih, Bapak. Niat itu rangkaiannya ketika kita melakukan wajibnya. Jadi membasuh tangan, membersihkan tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsak, memasukkan air ke dalam hidung itu di awal. Kecuali satu telinga. Karena telinga itu karena pelaksanaannya sesuai dengan wajib. Gitu. Jadi tidak boleh kalau telinga itu didahulukan sebelum. Jadi kecuali yang telinga. Tapi yang lainnya termasuk berkumur, istinsak,
Kemudian membersihkan tangan itu dilakukan di awal sebelum melakukan fardunya wajib atau rukunnya wudu. Betul ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua niku terkait dengan napa niku mau? Sing kedua disebut? Yang kedua tadi apa? Oke, aqua. Apakah boleh? Nah itu. Selama air itu masih disebut air yang suci mensucikan atau disebut air mutlak itu bisa, Bapak. Bisa. Makanya kan kita wudhu itu sebetulnya tidak harus menggunakan air yang jumlahnya banyak. Aqua selama aqua itu masih belum digunakan ya. Masih rapat, tertutup rapat, kemudian kita mungkin cari air nggak ketemu, padahal kita sudah masuk waktunya sholat kan begitu. Kita boleh, bisa kok itu dipraktikkan bisa Bapak. Itu sudah banyak yang mempraktikkan air aqua suatu gelas itu ternyata bisa digunakan untuk berwudu. Bisa nanti suatu saat kita praktekkan. Itu ya. Tapi dengan catatan air itu harus ada yang pegang aquanya. Karena apa? Khawatir kalau kita sendiri nanti airnya kemana-mana. Lebih berhati-hati. Jadi misalkan kita orang dua, jadi yang satu pegang, yang satu. Nanti yang sudah dicontohkan oleh para ulama itu ternyata seperti itu. Jadi ada yang pegang, jadi tidak sendiri. Nggih, dialirkan. Jadi tidak mboten dikobok tapi dialirkan. Nuwun. Ora patek jelas. Baik. Jadi airnya satu botol aqua kecil yang 500 itu bisa digunakan untuk bersuci atau bisa digunakan untuk berwudu dengan cara nanti dikucurkan pelan-pelan. Itu cukup. Dulu ada yang mempraktekkan itu ya. Ada yang mempraktekkan itu pakai air gelas itu jadi air biasa tapi dimasukkan gelas tapi air itu masih dalam kondisi suci mensucikan atau disebut ma'ul mutlak. Yang betul-betul air itu belum tercampur dengan benda apapun kan begitu. Nah, maka itu boleh digunakan untuk walaupun ketika kita walaupun itu ada banyak air itu kita boleh kok Pak. Kita boleh kok menggunakan air yang sifatnya mungkin tidak banyak. Tapi catatan tadi air betul-betul murni, air betul-betul tidak tercampur dengan sesuatu. Misalkan panjenengan mungkin diambil gelasnya, kemudian kita kucurkan keran gini kita buka, kita ambil satu gelas, tapi catatan jangan sampai tangan kita masuk ke dalam gelas tersebut, ini masih di bawah. Kemudian minta tolong sama orang, tolong banyu iki tak nggone wudu. Jadi dikucurkan pelan-pelan bisa. Jadi intinya dalam kondisi apapun ya, menggunakan air walaupun tidak banyak itu boleh digunakan untuk berwudu. Entah itu airnya satu gelas atau mungkin bahkan dulu ada yang mencontohkan itu satu gelas aqua kecil itu masih turah Pak. Masih sisa itu. Kalau tidak salah itu yang pernah praktek itu siapa itu ya? Buya Yahya kalau tidak salah itu. Mungkin jenengan nanti bisa lihat di YouTube itu mungkin ada. Buya Yahya atau Habib apa jenenge itu? Yang sering kesini itu. Kemarin yang di Jakarta sini Mas. Bukan. Yang sepuh dari Tarim. Habib Umar ya, Habib Umar itu sudah pernah mempraktekkan itu. Ternyata bisa. Artinya niku. Tapi catatan niku wau airnya memang harus air yang suci. Maka ketika kita ambil air itu gelasnya juga harus gelas yang suci. Kalau kita pakai gelas mungkin itu gelasnya juga harus gelas yang dalam kondisi suci belum terpakai atau mungkin sudah dicuci kemudian ditaruh sampai tuntas kemudian baru digunakan. Gitu nggih Bapak nggih? Ada yang lagi, ada yang lain monggo? Nggih? Nggih? Pripun? Membasuh mukanya dan iya bisa, artinya begini, jadi kita ambil air ya, nanti diratakan sekali memang sekali tapi diratakan itu, jadi tidak berkali.
Tapi juga dicontohkan sampai berkali-kali bisa. Nanti airnya itu tidak banyak. Maka Nabi Muhammad SAW itu ketika wudhu itu juga tidak butuh banyak air. Makanya dalam rangka wudhu itu misalnya kita pakai keran, itu sunnah Nabi itu jangan dibuka semuanya kerannya kan begitu. Jadi sedikit pelan-pelan. Nah ini. Jadi sudah dicontohkan banyak contoh-contoh seperti itu. Ngoten nggih? Ada yang lain mungkin? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini Ustaz mau terima kasih waktunya Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa rukun wudhu yang terakhir yang 6 itu praktek. Nah, ini yang namanya praktek itu kan berturutan. Nah, berturutan itu mungkin dari caranya, tekniknya ataupun tempatnya. Nah, ini kadang-kadang kan ada gangguan waktu wudhu itu mungkin baru sampai longsa kepala Airnya habis. Airnya habis pindah tempat. Nah, dengan pindah tempat dari air ini, tapi kita meneruskan itu apa dikategorikan praktek atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau zaman sekarang kan memang wudhu sekarang kan sudah banyak keran-keran ya. Tapi masih ada juga tadi disebutkan di masjid besar itu ada kolam. Nah, lebih tragis lagi kalau zaman kecil saya juga itu kan mandi di kolam nyemplung bujur gitu gitu. Nah, itu kalau nanti mentas baru ganti baju baru turun lagi wudhu kan kurang praktis ya. Jadi dalam kolam itu pas bujur itu kita langsung ambil wudhu. Wudhu kalau dari yang atas kan bisa gitu. Tapi untuk membasuh kakinya itu kan memang sudah basah di dalam gitu. Nah, itu dibolehkan atau tidak? Terus waktu mentas itu kita kan tidak boleh megang kepala kita ya, batal gitu. Langsung urul naik pakai baju. Nah, dengan kita telanjang itu termasuk membatalkan wudhunya atau tidak? Karena di situ dilihat oleh orang lain juga gitu. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan wudhu tadi, rukunnya wudhu tadi memang yang terakhir adalah tartib kan gitu. Jadi pertanyaannya ketika ada satu hal dilalah pas wudhu kentean toyo kan gitu. Terus kita di tempat lain melanjutkan, apakah itu juga termasuk tartib kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tartib ini memang urut dari anggota tubuh kita yang terbasuh. Bukan karena tempat, tapi catatan ketika dalam kondisi yang ditanyakan oleh Pak Santo itu, ketika kita pindah tempat dalam kondisi anggota tubuh kita yang terakhir itu masih basah. Tapi kalau sudah kering harus diulang dari awal. Misalkan di sini, misalkan kita wudhu dari atas, bilala di atas airnya habis, kita baru dapat separuh, baru dapat tangan misalkan, tangan pun baru yang kanan, yang kiri belum. Kemudian kita turun, ternyata di bawah itu airnya malah bisa hidup kan begitu. Maka kita cukup melanjutkan saja selama anggota tubuh yang terakhir itu masih basah. Tapi kalau sudah kering mungkin terlalu lama, maka kita harus mengulang dari awal kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan wudhu berlangsungan ketika kita mandi berada di dalam kolam kan. Nah, kolam itu kan mungkin airnya banyak gitu.
tidak hanya 2 kolah, mungkin lebih dari itu. 2 kolah itu kan hitungannya kalau kita napa jenenge ukur kolah itu panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian dalamnya itu kan sekitar 60 cm. Nah, kolah nek jenenge tempat kolam itu mestinya kan besar, Bapak. Nah, apakah boleh ketika kita wudhu itu langsung dengan seperti itu? Boleh-boleh saja. Nah, padahal tadi yang disampaikan harus urut kan begitu. Maka niat kita ketika kita membasuh, ya tangan kita harus kita gosok, kaki kita harus kita gosok. Tidak kotos nyemplung-plung sudah tidak. Itu harus digosok. Misalkan kita basuh muka berarti muka kita, tangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dalam kondisi tadi tidak berpakaian, apakah membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Karena itu tidak ada atau tidak merupakan bagian daripada membatalkan wudhu. Cuman hukumnya makruh saja, Bapak. Gitu nggih. Hukumnya makruh. Termasuk kita nyuwun sewu, kadang-kadang kan kita mandi di rumah, di kamar mandi mungkin juga ada keran itu. Nah, kita biasanya kadang-kadang mungkin ora sandukan sisan sing teles misalkan. Itu hukumnya makruh. Jadi mestinya ditutup dulu paling tidak separuh badan, itu baru berwudu. Tapi kalau tidak, ya tadi masuk dalam kategori makruh, tidak sampai membatalkan wudu kita. Ngoten nggih, Bapak. Barangkali ada lagi? Enten? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sekian. Ini sudah jam 9 ya. Jadi insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita bahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Insya Allah kita akan lanjutkan. Masih berkaitan dengan wudhu, masuk dalam sunnah-sunnah wudhu. Saya kira ini yang bisa. Oh jih, monggo. Jih. Nggih. Nggih. Oh nggih. Jadi kemarin kita bahas niat itu muqtarinan bi fi'li. Jadi ketika kita niat itu dibarengi dengan pekerjaan kita. Makanya kemarin kalau membasuh kita itu dari napa niki jenenge bathuk, berarti hitungan yang pertama itu berarti dari bathuk. Kalau kita mungkin tidak dari bathuk, mungkin dari hidung, nah itu juga termasuk hitungan yang pertama. Artinya boleh, tidak harus kita dari sini, tapi dari sebagian yang dianggap wajah itu berarti dihitung 1. Maka sunnahnya kan sampai 3 kali. Maka dirapikan. Nah itu ketika kita niat berarti nawaitul wudu'anya itu tidak sampai selesai. Artinya mengucapkan itu kan namanya lafzun niyah gitu. Jadi sebetulnya kan tidak wajib, itu hanya sunnah mengucapkan untuk meyakinkan kita. Terkadang nek kulino dilafalke nggak dilafalke ini biasanya seorang marem kan. Nah, ketika orang itu sudah melakukan itu, maka ketika kita nawaitul wudu'a itu belum sampai selesai. Li raf'il hadasil. Nah, ini kita sudah membasuh muka kita. Jadi jangan selesai niat baru kita membasuh muka. Padahal diterangkan niku ketika niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi niat itu dibarengi dengan apa yang kita lakukan. Ngoten nggih, Pak. Enten boleh? Ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggih. Saya kira cukup nggih. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.